Aristokrasi Yahudi Inggris. Apakah Anda tahu bahwa Simon Cowell, juri masam di American Idol, adalah setengah Yahudi? Yahudi Inggris tetap low profile, tetapi mereka sangat berpengaruh dalam. Demikian pula, hampir tidak diketahui bahwa aristokrasi Inggris sebagian besar adalah setengah Yahudi juga, dan bahwa dalam kata-kata L.G. Payne, editor Burgspirage, orang-orang Yahudi telah membuat dirinya begitu erat hubungannya dengan gelar bangsawan Inggris sehingga kedua kelas tersebut tidak mungkin menderita kerugian secara sendiri. Ini dibenarkan oleh kritikus sosial Inggris Hilaire Belloc yang menggambarkan kerajaan Inggris sebagai kemitraan antara keuangan Yahudi dan aristokrasi Inggris. Di bawah naungan Freemasonry, ini adalah Illuminati. Setelah Waterloo tahun 1815, London menjadi pasar uang dan rumah keliling dunia. Kepentingan orang Yahudi sebagai dealer keuangan dan kepentingan pemerintahan komersial yang besar ini diperkirakan semakin banyak. Orang mungkin mengatakan bahwa pada sepertiga terakhir abad ke-19, mereka telah menjadi hampir identik. The Jews tahun 1922. Tesis saya adalah bahwa kerajaan Inggris adalah proksi Yahudi Masonik, dan bahwa Inggris dan imperialisme Amerika mendapatkan mantra ajaibnya dari keinginan sesat bankir kabalis untuk memiliki dan mengendalikan segala sesuatu. Para bankir Illuminati, yaitu mahkota, menjajah Inggris, Amerika Serikat, serta dunia. Konspirasi Yahudi adalah kerajaan Inggris yang sekarang dikemas sebagai tatanan dunia baru. Tentu saja, sekarang ia mencakup semua orang dengan kepentingan dalam globalisme. Pada artikel ini, saya akan menghibur Anda dengan ungkapan lucu Payne dari Jewish Infiltration into the Aristocracy. Payne berbicara terang-terangan. Dia mengatakan bahwa untuk setiap Rothschild atau Disraeli, ada 10 kasus koneksi Yahudi yang sekarang dilupakan. Alasannya adalah bahwa dalam banyak kasus, asal Yahudi adalah tersembunyi. Pernikahan keuangan Yahudi dan aristokrasi Inggris berlangsung secara harfiah. Para bangsawan yang boros menikah dengan putri Yahudi kaya. Payne menghina aristokrasi Inggris. Seorang laki-laki biasanya tidak berpikir panjang, karena ia telah menikahi seorang wanita untuk uangnya. Sebuah properti kuno kemungkinan besar akan dijual kecuali ditemukan sumber dalam jumlah besar. Jumlah yang ditemukan dari pernikahan dengan pewaris Yahudi. Contoh yang beredar adalah pernikahan kelima Earl of Rosebery yang menikahi putri dan pewaris Baron Mayer de Rothschild dan kemudian menjadi Perdana Menteri. Dia tinggal di keluarga yang beragama Yahudi, tetapi anak-anaknya dididik sebagai orang Kristen. Aliansi antara wanita Yahudi dan bangsawan Inggris sebagian besar bersifat seperti ini, istri menyediakan uang dalam jumlah besar. Sementara aristokrat memiliki gelar dan properti kuno. Anak-anak dapat melihat ke belakang bagaimana warisan para pendahulu mereka. Payne jelas tidak menyetujui orang kaya baru ini. Tidak dapat dipertanyakan lagi bahwa keturunan kerajaan Inggris sekarang sangat bercampur dengan darah Yahudi dan memiliki banyak hubungan dengan keluarga hanya beberapa generasi yang lalu adalah penduduk perkampungan. Tapi dia berpendapat bahwa elit Inggris yang lemah mungkin memerlukan perlindungan dari kekuatan revolusi. Kekuatan uang sangat besar dan karena hampir setiap surat kabar liberal berada di bawah pengaruh Yahudi maka ia mengikuti kekuatan revolusi tersebut, ketika ia diarahkan untuk menentang rekan-rekan yang mungkin akan ditemukan sebagai lawan dari kerabat bangsawan Yahudi. L.G. Payne tidak perlu khawatir tentang kekuatan revolusi, karena mereka diciptakan oleh keuangan Yahudi untuk memusatkan kekuasaan dan kekayaan di tangan mereka sendiri. Hal ini akan berpuncak pada tatanan dunia baru. Konspirasi Yahudi mungkin sebenarnya adalah kerajaan Inggris, dan Yahudi mungkin sebenarnya aristokrasi Inggris Masonik yang menganggap diri mereka sebagai orang Yahudi, dan sering demikian. Mereka menganggap diri mereka salah satu suku Israel yang hilang, manusia pilihan yang sesungguhnya. Kata Brit,
dari Britania tampaknya berasal dari bahasa Ibrani untuk fakta atau perjanjian, yaitu perjanjian Yahudi dengan Tuhan. Anggota keluarga kerajaan Inggris disunat oleh mohel Yahudi. Skandal Dreyfus adalah operasi psikologi Rothschild. Pada tahun 1894, seorang kapten artileri Prancis, Alfred Dreyfus, secara salah dituduh mengungkapkan rahasia kepada Jerman. Seorang Yahudi, Dreyfus tampaknya mengkonfirmasi keyakinan bahwa orang-orang Yahudi, yang dipimpin oleh Baron Edmund de Rothschild, mengisi kolom kelima dan merusak independensi dan budaya Prancis. Dreyfus secara publik dipecat dari kesatuannya dan diberi hukuman seumur hidup di Pulau Setan dan ia dimasukkan ke dalam kaki besi. Sepanjang persidangan dan penjara, Dreyfus mengaku tidak bersalah. Skandal Dreyfus merupakan operasi psikologi yang rumit yang dirancang untuk mendiskreditkan lawan Rothschild. Mata-mata yang sesungguhnya, Ferdinand Esterhazy, sebenarnya adalah yang membayar Baron Edmund de Rothschild. Mereka sengaja melibatkan Dreyfus sehingga ketika ia akhirnya terbukti benar, kekuatan konservatif dan nasionalis akan dipermalukan dan didiskreditkan. Pada tahun 1895, kebenaran itu bocor ke tangan kepala intelijen yang baru, Georges Picquart. Mata-mata itu sebenarnya adalah Esterhazy, yang bukan orang Yahudi. Namun tentara melibatkan dirinya lebih lanjut. Dengan prestis mereka dipertaruhkan, mereka mengubur informasi baru tersebut dan membuat bukti baru melawan Dreyfus. Picquart diasingkan ke lokasi terpencil. Tentara adalah benteng kebanggaan nasional. Antisemitisme, yaitu resistensi terhadap dominasi Yahudi berkembang. Ada prasangka yang kuat terhadap Dreyfus. Rothschild menggunakan ini untuk mengecoh mereka. Selama 10 tahun, Prancis menjadi tidak stabil karena para nasionalis, tentara, pemilik tanah, dan gereja, berhadapan melawan keluarga Dreyfus, liberal dan sosialis yang menuntut keadilan. Pemerintahan jatuh, perusuh antisemit berkeliaran di jalan-jalan, terjadi perkelahian, dan seluruh dunia menyaksikan dengan cemas. Émile Zola, anak didik Rothschild dan Freemason menulis, J'accuse, yang terkenal mengekspos apa yang ditutup-tutupi oleh tentara. Para selebriti menandatangani petisi menuntut keadilan bagi kapten artileri Yahudi yang tidak bersalah tersebut. Akhirnya Esterhazy dipecat, melarikan diri ke Inggris dan pada tahun 1899, mengakui bahwa ia adalah mata-mata. Namun demikian pemerintah dan tentara menggali sendiri lubang yang lebih dalam, mengabaikan bukti dan menuntut pembela Dreyfus. Akhirnya, pemerintahan berubah dan setelah banyak cobaan dan banding, sebagian kenyataan sesungguhnya menjadi diakui. Dreyfus dibebaskan pada tahun 1906 dan mendapatkan Chevalier of Legion of Honor di pengadilan tempatnya dipermalukan. Patriotisme Prancis dan Katolik didiskreditkan. Semua buku-buku sejarah menghubungkan permainan moralitas di mana orang Yahudi yang tidak bersalah akhirnya terbukti benar. Dreyfus tidak bersalah tapi Rothschild pasti tidak. Bagaimana kemungkinannya? Orang yang dilimpahkan kesalahan mengenai Dreyfus, Mayor Ferdinand Esterhazy, adalah teman sekolah dari Baron Edmund de Rothschild dan menjadi agen seumur hidupnya. Pada bulan Juli tahun 1894, Esterhazy, seorang penerjemah bersama dengan seorang staf umum Prancis, mendekati atase militer Jerman di Paris, von Schwarzkopf, dan mengatakan bahwa kesulitan keuangan memaksanya untuk menjual rahasia militer. Sebenarnya, Esterhazy baru saja menerima uang dalam jumlah besar dari Edmund de Rothschild pada bulan Juni tahun 1894. Itu hanya salah satu dari banyak pembayaran. Ada banyak indikasi lain bahwa seluruh skandal Dreyfus adalah sesuatu yang telah diatur. Pada awalnya, berita bersalah Kapten Dreyfus bocor ke surat kabar antisemit La Libre Parole.
Penerbit Edward Drummond mengambil umpan tersebut dan memulai kampanye tajam terhadap pejabat Yahudi. Pada kenyataannya, Esterhazy juga teman Drummond. Adalah mungkin bahwa Drummond juga dibiayai oleh Rothschild. Protokol orang-orang bijak Zion mengakui pendanaan terhadap publikasi antisemit. Ia juga mengatakan antisemitisme berguna dalam mengendalikan saudara-saudara kita yang lebih rendah. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa antisemit menyalahkan semua orang Yahudi dan bukan berfokus pada Rothschild dan sesama saudara sabatean Masonik mereka. Demikian pula, sosialis tidak pernah menyebutkan Rothschild ketika menyerang kapitalisme. Pada bulan Januari tahun 1898, Émile Zola menerbitkan J'accuse-nya di koran L'Aurore yang diedit oleh Freemason dan Perdana Menteri di masa mendatang, Georges Clemenceau. Zola didakwa dengan fitnah dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan didenda 3.000 franc. Pada tahun 1902, Zola meninggal secara tidak sengaja di rumahnya, keracunan karbon monoksida. Apakah dia mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya diketahuinya? Beberapa dekade setelah kecelakaan kematian Zola, seorang tukang yang memperbaiki atap di Paris mengaku di akhir hayatnya bahwa ia menutup cerobong asap di rumah Zola untuk tujuan tersebut. Tukang tersebut mengatakan bahwa ia melakukannya untuk alasan politik. Dalam protokol orang-orang bijak Zion, penulis mengacu pada kemampuan mereka untuk membuat pembunuhan para Mason yang menjadi rintangan terlihat alami. Pada tanggal 16 Februari tahun 1899, Presiden dari Partai Republik, Félix Faure, mati mendadak di kantornya. Dia baru saja bertemu dengan orang yang menghuraikan peristiwa Dreyfus dan berdebat dengannya. Ada spekulasi bahwa ia diracun. Faure digantikan oleh Émile Loubert, pendukung Dreyfus. Pers yang didanai Rothschild mengarang cerita bahwa Faure meninggal saat berhubungan intim, dan ini diulang di Wikipedia. Signifikansi Edmund de Rothschild tahun 1845 sampai tahun 1934 adalah orang yang membiayai kolonisasi Zionis di Palestina. Seperti Holocaust, skandal Dreyfus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang berasimilasi bahwa mereka tidak akan pernah diterima dan harus memiliki negara mereka sendiri. Itu memotivasi jurnalis Yahudi Hungaria Theodor Herzl, pendiri Zionisme. Menurut Wikipedia, antisemitisme dan ketidakadilan yang terungkap di Prancis oleh pengakuan Alfred Dreyfus memiliki efek radikalisasi terhadap Herzl, menunjukkan kepadanya bahwa orang-orang Yahudi, meskipun pencerahan dan asimilasi Yahudi, tidak pernah dapat untuk berharap mendapatkan perlakuan yang adil dalam masyarakat Eropa. Ini adalah contoh lain bagaimana Rothschild secara diam-diam menghasut antisemitisme untuk menipu orang-orang Yahudi dalam memajukan skema gila mereka untuk pemerintahan dunia. Prinsip yang sama memandu Holocaust Yahudi di mana jutaan orang Yahudi yang tidak bersalah yang dikorbankan. Mensponsori Hitler hanya beberapa tingkat di atas mensponsori Esterhazy. Dalam kedua kasus, antisemit jatuh ke dalam perangkap. Dengan demikian, orang-orang Yahudi yang hanya ingin berasimilasi bertindak sebagai agen dan perisai manusia untuk agenda satanik Rothschild. Orang-orang Yahudi yang sama, tentu saja, akan disalahkan. Kesimpulannya, skandal Dreyfus adalah contoh lain tentang bagaimana peristiwa sejarah yang dibuat oleh Rothschild. Melihat ke belakang, kita memiliki peristiwa 9/11, pembunuhan Kennedy, Perang Dingin, Perang Vietnam, Perang Korea, Hiroshima, Perang Dunia Kedua, Holocaust Yahudi, Pearl Harbor dan seterusnya. Jelas bahwa media massa Rothschild membantu untuk menempatkan dalih mereka. Contoh lain dari tindakan bermuka dua mereka adalah kudeta bankir palsu tahun 1933, yang digunakan untuk memberikan kredibilitas pada pion FDR mereka. Gerakan sosial dan ideologi juga dibuat untuk memajukan tatanan dunia baru, pembebasan pemenuhan hasrat, pembebasan perempuan, gerakan hak-hak sipil,
hak-hak gay, feminisme, keragaman, multikulturalisme. Kita dapat menerapkan pelajaran hari ini dengan melihat kejadian terkini dalam hal bagaimana mereka memajukan pemerintah dunia. Saya berhutang budi kepada Carol White untuk karyanya, The New Dark Ages Konspirasi tahun 1980 halaman 45-48, karena mengingatkan saya pada hubungan Rothschild dengan Esterhazy. Bangkir Illuminati menyulut Perang Dunia Pertama. Ketika kita berhenti sejenak, kita mengeksplorasi proposisi bahwa tatanan dunia baru adalah kerajaan Inggris yang dikemas ulang, dan kerajaan ini adalah benar-benar pernikahan antara aristokrasi Inggris yang tak berguna dan keuangan Yahudi yang mematikan. Webster Tarpley adalah seorang sejarawan berbakat yang umumnya menolak untuk menyebutkan bahwa bangkir Yahudi karena lebih memilih eufemisme seperti Venesia. Oleh karena itu tidak biasa baginya untuk menyatakan terus terang bahwa Raja Edward ke-7 dibayar oleh Rothschild dan bertanggung jawab atas Perang Dunia Pertama. Edward ke-7 tidak menjadi raja sampai tahun 1901 ketika ia berusia 60 tahun. Sebagai Prince of Wales, ia terasing dari ibunya, terus menerima uang saku dan tenggelam dalam hutang. Dia memperbolehkan serangkaian bankir Yahudi untuk mengelola keuangan pribadinya. Mereka ini termasuk Baron von Heers dan Sir Ernest Cassel. Edward juga melindungi keluarga Rothschild dan Sasson. Singkatnya, keuangan rumah tangga Edward adalah identik dengan memberikan lampu hijau pada abad Zionisme. Tarpley sama terus terangnya dalam menyatakan bahwa Edward ke-7, lebih jauh melebihi orang lainnya, adalah pengarang Perang Dunia Pertama. Peristiwa yang paling merusak dalam sejarah peradaban Barat, yang membuka pintu pada komunisme, fasisme, depresi besar, dan Perang Dunia II. Tarpley jatuh ke dalam perangkap sejarawan kemapanan dengan menghubungkan peristiwa besar pada satu pribadi. Pribadi ini adalah wayang dari orang-orang yang membayar tagihan mereka. Tarpley membahas secara detail tentang bagaimana Raja Edward dan Menteri Luar Negerinya, Sir Edward Grey, putra pemelihara kuda Edward, merekayasa Perang Dunia Pertama. Seperti dalam Perang Dunia II, itu adalah penyederhanaan. Pada dasarnya, mereka menipu Jerman untuk percaya bahwa Inggris akan tetap netral. Untuk mencegah perang, yang harus mereka lakukan adalah menjelaskan hal ini. Jerman akan mundur dan bertahan di Austria. Pada bulan Agustus tahun 1914, Kaisar Wilhelm menyadari bahwa ia telah tertipu. Inggris, Rusia, dan Prancis telah sepakat di antara mereka sendiri untuk mengambil konflik Austro-Serbia sebagai alasan untuk melancarkan perang pemusnahan terhadap kita. Itu adalah situasi nyata yang secara perlahan dan cerdik diatur oleh Edward ke-7. Jaring tersebut telah dilemparkan ke atas kepala kita, dan Inggris menuai keberhasilan paling cemerlang dengan terus-menerus menuntut kebijakan anti-Jerman dunia dan kita terbukti tak berdaya, sementara dia menjerat kehancuran politik dan ekonomi kita di Austria, ketika kita menggeliat terpencil di dalam jaring tersebut. Latar belakang. Permusuhan Inggris melawan Jerman adalah bagian dari agenda untuk menggunakan perang bencana untuk merusak peradaban Barat, dan memajukan tatanan dunia baru Judeo-Masonik. 3 kerajaan hilang dalam kehancuran tersebut sementara komunisme dan Zionisme melambung seperti Phoenix. Kemerosotan aristokrasi Inggris benar-benar terkait dengan rencana kabalistik para bankir untuk merendahkan dan memperbudak manusia. Siapakah para bangsawan ini? Greg Hallett membuat beberapa klaim yang menakjubkan, beberapa mungkin mengatakan konyol. Saya menghadirkannya di sini tanpa penghakiman, harus dibuktikan atau didiskreditkan ketika bukti-buktinya muncul. Edward ke-7 adalah produk yang lemah mental dari pernikahan antara Ratu Victoria dan sepupu pertamanya Albert. Dia adalah laki-laki tertua dari 9 saudaranya.
Dia menikah di tahun 1863 dan memiliki 5 anak yang sah antara tahun 1864 dan tahun 1869. Putra tertuanya, Clarence, mengalami gangguan mental dan menjadi tersangka utama dalam pembunuhan Jack the Ripper. Edward ke-7 secara rutin dan terbuka mengkhianati istrinya. Dia memiliki puluhan gundik, beberapa semuda usia 14 tahun. Salah satunya adalah kelahiran Yahudi, Lady Randolph Jenny Jerome Churchill. Hallett percaya bahwa Edward ke-7 adalah ayah kandung Winston Churchill. Hallett mengklaim bahwa Ratu Victoria memiliki anak dengan Lionel de Rothschild dan 2 saudara Edward, Helena dan Beatrice, adalah dari Rothschild. Dia mengklaim keluarga kerajaan Inggris adalah bagian biologi, keuangan, dan moral para bankir internasional Rothschild. Perkawinan silang antara keluarga kerajaan Inggris dari generasi ke generasi telah menghasilkan selir, anak haram, dan agen perang. Keluarga kerajaan Inggris kemudian dipermalukan oleh peristiwa ini, dan kemudian memanipulasinya ke dalam berbagai kegiatan yang diperlukan. Ini memberi keluarga Rothschild kekuasaan sempurna atas keluarga kerajaan Inggris, dan atas keluarga lainnya yang kawin dengan mereka, yang semuanya adalah keluarga kerajaan Eropa. Kesimpulannya, klaim ini tampaknya terlalu jauh namun jelas terlihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan keluarga kerajaan. Hal ini secara luas diakui bahwa Edward ke-7 adalah tidak bermoral. Jika klaim Hallett bahwa keluarga kerajaan Inggris adalah bagian dari keluarga Rothschild dan digunakan sebagai bagian dari bisnis Rothschild sebagai usaha menghasilkan uang untuk membuat perang, itu akan menjelaskan peran Raja Edward ke-7 dalam memulai Perang Dunia Pertama. Laporan mengenai perilaku cinta sesama jenis, narkoba, perjantanan, pergaulan bebas, dan okultisme dalam sejarah aristokrasi Inggris adalah konsisten dengan apa yang kita ketahui tentang Illuminati. Mereka bejat namun entah bagaimana mampu menumbangkan manusia tanpa perlawanan serius. Betapa kisah yang buruk dalam sejarah modern. Alih-alih meraih kebesaran yang berada dalam jangkauan, ras manusia lumpuh oleh mantra mengerikan. Apakah wabah flu Spanyol adalah buatan manusia? Pada tahun 1948, Heinrich Schmueller, mantan kepala Gestapo, menceritakan kepada petugas interogasi CIA bahwa wabah paling mematikan dalam sejarah manusia adalah buatan manusia. Dia mengacu pada pandemi influenza dari tahun 1918 sampai tahun 1919, yang menginfeksi 20% dari populasi dunia dan membunuh antara 60 dan 100 juta orang. Ini kira-kira 3 kali lebih banyak daripada yang tewas dan terluka dalam Perang Dunia, dan sebanding dengan kerugian Perang Dunia II, namun wabah modern ini telah terhapus dari ingatan kita. Mueller mengatakan bahwa flu tersebut dimulai ketika senjata perang bakteriologis tentara Amerika Serikat yang entah bagaimana menginfeksi tentara Amerika Serikat di Camp Riley, KS pada Maret tahun 1918, dan menyebar ke seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa ia menjadi di luar kendali, tapi kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan mengerikan bahwa flu Spanyol adalah tindakan depopulasi yang disengaja oleh para elit dan dapat digunakan lagi. Para peneliti telah menemukan hubungan antara flu tersebut dengan flu burung. Ada keterkaitan Spanyol dengan flu ini. Menurut Wikipedia, di Amerika Serikat, sekitar 28% dari populasi Amerika menderita flu ini, dan 500.000 sampai 675.000 meninggal. Di Inggris 200.000 meninggal, di Prancis lebih dari 400.000. Seluruh desa tewas di Alaska dan Afrika Selatan. Di Australia diperkirakan 10.000 orang meninggal dan di Kepulauan Fiji, 14% dari populasi meninggal selama 2 minggu, dan di Samoa Barat 22%. Diperkirakan 17 juta meninggal di India, sekitar 5% dari populasi India pada saat itu.
Dalam Angkatan Darat India, hampir 22% dari tentara yang terjangkit penyakit itu meninggal. Sifat tidak biasa lainnya dari pandemi ini adalah bahwa ia sebagian besar membunuh dewasa muda, dengan 99% orang meninggal karena mengidap pandemi influenza tersebut berusia di bawah 65, dan lebih dari setengah orang dewasa muda berusia 20-40 tahun. Hal ini tidak biasa karena influenza biasanya paling mematikan bagi orang yang sangat muda di bawah usia 2 tahun, dan sangat tua di atas usia 70 tahun. Sumber Mueller. Pada konferensi perang bakteriologis Nazi pada tahun 1944 di Berlin, Jenderal Walter Schreiber, Kepala Medical Corps of Angkatan Darat Jerman, mengatakan kepada Mueller bahwa ia telah menghabiskan waktu 2 bulan di Amerika Serikat pada tahun 1927 untuk berunding dengan rekan-rekannya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa yang disebut virus pukulan ganda, yaitu flu Spanyol, tersebut dikembangkan dan digunakan selama perang pada tahun 1914. Tapi, menurut Mueller, ia menjadi keluar dari kendali dan bukannya membunuh Jerman pada saat itu telah menyerah, ternyata ia kembali pada Anda, dan hampir semua orang lainnya. Gencatan senjata berlangsung pada tanggal 11 Agustus tahun 1918. Sang interrogator, James Kronthal, CIA Base Station Chief meminta Mueller untuk menjelaskan virus pukulan ganda tersebut. Ini mengingatkan saya pada AIDS. Mueller, saya bukan dokter, Anda mengerti, tapi pukulan ganda mengacu pada sebuah virus, atau benar-benar sepasang dari mereka yang bekerja seperti pesawat tempur. Yang pertama menyerang sistem kekebalan tubuh dan membuat korban rentan, sehingga berakibat fatal, dan pukulan kedua yang merupakan serangan bentuk pneumonia. Schreiber mengatakan kepada saya, seorang ilmuwan Inggris sebenarnya mengembangkannya. Sekarang Anda melihat mengapa hal-hal tersebut merupakan kegilaan. Benda-benda ini dapat mengubah mereka sendiri dan apa yang dimulai sebagai sesuatu yang terbatas, dapat menjadi sesuatu yang benar-benar mengerikan. Subjek mengenai flu Spanyol muncul dalam konteks diskusi mengenai tifus. Nazi sengaja memperkenalkan tifus kepada kaum POW Rusia, bersama dengan kelaparan, membunuh sekitar 3 juta orang. Tifus tersebut menyebar ke Auschwitz dan kamp-kamp konsentrasi lain dengan tawanan perang Rusia dan Polandia. Dalam konteks Perang Dingin, Mueller mengatakan, jika Stalin menginvasi Eropa, penyakit kecil di sana-sini akan membunuh para tentara Stalin dan meninggalkan segala sesuatu dalam keadaan utuh. Selain itu, sebotol kecil kuman jauh lebih murah daripada bom atom, bukan? Mengapa Anda tidak menggunakannya jika Anda bisa menggenggam lebih banyak tentara di tangan Anda daripada yang dapat diperintahkan Stalin dan Anda tidak harus memberi mereka makan, pakaian, atau memasok amunisi mereka? Di sisi lain, ancaman perang melakukan keajaiban bagi perekonomian. Apakah Mueller dapat dipercaya? Menurut pendapat saya, ya. Gregory Douglas ternyata adalah nama samaran untuk keponakannya yang menerima tulisan darinya. Biasanya tipuan tidak akan memuat ribuan halaman. Interogasi tersebut termuat dalam 800 halaman. Memoir 250 halaman. Arsip Mueller yang dimikrofilmkan mencakup 850.000 halaman. Akhirnya, bahan yang saya baca adalah informasi yang sangat baik, konsisten, dan penuh keterangan yang masuk akal. Kesimpulannya, kelompok pemujaan elit telah tidak merahasiakan keinginannya untuk mengurangi populasi dunia. Ada kemungkinan bahwa Perang Dunia menimbulkan kekecewaan para elit dalam hal jumlah yang terbunuh. Flu Spanyol menewaskan 3 kali lebih banyak orang daripada perang tersebut. Apakah flu Spanyol disengaja atau tidak, kita tidak bisa mengatakannya. Namun ternyata Angkatan Darat Amerika Serikat memiliki catatan bereksperimen dengan obat-obatan, bahan kimia, bakteri pada tentara yang tidak waspada.
Apakah percobaan tersebut menjadi di luar kendali? Baru-baru ini kita telah mendapatkan flu babi. Apakah mereka pertanda sesuatu yang lebih mematikan? Mudah-mudahan tidak, tapi kita harus memperhatikan preseden mengejutkan yang picu oleh pandemi influenza pada tahun 1918. Agen Inggris di telinga Hitler. Nama Baron William de Ropp adalah nama yang tidak begitu dikenal. Tidak ada foto yang tersedia dan juga tidak ada entry di Wikipedia. Namun ia adalah seorang agen Inggris yang berteman dengan Hitler dan mungkin yang telah mengendalikannya. Kudeta militer dan diplomatik Hitler yang berani, yang mengejutkan dunia, didasarkan pada pengetahuan atas niat Inggris yang disediakan oleh de Ropp. Pada foto tersebut adalah bukan Baron de Ropp. Itu adalah Ernst Hansteingel, agen sekutu lain di pusat rombongan Hitler. Kedua pria tersebut menambahkan kepercayaan kepada argumen bahwa Illuminati diciptakan Hitler untuk memicu perang dunia. Lebih lanjut tentang Putzi akan dibahas kemudian. Menurut Ladislas Farago, William de Ropp adalah salah satu operator yang paling misterius dan berpengaruh dari era tersebut. Lahir di Lituania pada tahun 1877, dididik di Jerman, ia pindah ke Inggris pada tahun 1910. Setelah membela Inggris dalam Perang Dunia I, ia pindah ke Berlin dan menghubungi rekan Balk, teoritikus Nazi Alfred Rosenberg yang memperkenalkan dia kepada Hitler. Farago, sebuah hubungan pribadi yang erat terjalin antara Führer dan de Ropp. Hitler menggunakan dia sebagai konsultan rahasianya tentang urusan Inggris, yang menjelaskan kepadanya secara terus terang rencana besarnya. Kepercayaan yang sejauh ini tidak didapatkan oleh orang asing selain dirinya. De Ropp bekerja sama dengan Rosenberg, yang memimpin kantor luar negeri Partai Nazi. Nazi menganggapnya sebagai agen mereka di Inggris di mana ia mendapatkan dukungan dari segmen yang kuat dalam elit Inggris yang dikenal sebagai Cliveden Set. Ia mengorganisir kunjungan pejabat tinggi dan pertukaran informasi. Dalam suasana yang menyenangkan ini, Luftwaffe secara naif membuka rahasia kepada Inggris. Ini adalah bagian dari rencana Illuminati yang lebih besar, untuk membuat Hitler berpikir bahwa Inggris akan mendukung penaklukan terhadap komunis Rusia. Dalam King Pawn or Black Knight tahun 1995, Gwynne Thomas menulis, pemimpin Nazi secara instan menyukai dia, terutama ketika ia menemukan bahwa de Ropp memiliki koneksi kuat antara masyarakat Inggris, dan memiliki banyak informasi tentang apa yang terjadi di London. De Ropp tidak hanya menikmati kepercayaan Hitler tetapi menjadi juru bicaranya dalam berhubungan dengan banyak orang Inggris yang penting yang ingin dipengaruhi oleh Hitler. Ada bukti kuat bahwa de Ropp berperan dalam penggalangan dana di City of London untuk mendanai beberapa kampanye pemilu Nazi, yang memastikan bahwa pada akhir tahun 1933, Partai Nazi benar-benar didirikan dan di dalam kendali. Hitler memiliki agen pendanaan Inggris, menasihati dan mewakili dirinya. Di titik mana Hitler sendiri adalah seorang agen Inggris. Garis halus. Setelah Illuminati menempatkan Hitler untuk berkuasa, mereka membuat dia tetap di sana dengan menyabotase pihak oposisi Jerman. Pada tanggal 4 Mei tahun 1938, Ludwig Beck, Kepala Staf Jenderal Jerman, menyerukan penggulingan Hitler, memperingatkan bahwa negara itu menuju bencana. Pada tanggal 10 Mei tahun 1938, Perdana Menteri Chamberlain mengadakan konferensi pers di Cliveden House menyatakan bahwa Inggris sedang mencari perjanjian dengan Jerman dan Italia, dan ingin berpisah dengan Cekoslowakia. Sebagai hasil dari persetujuan Inggris ini, tentara Jerman mengurungkan penolakannya terhadap rencana perang Hitler. Pada tahun 1939, de Ropp menjelaskan posisi Inggris dalam peristiwa serangan Jerman terhadap Polandia. Rosenberg diberitahu bahwa Inggris akan melakukan perang defensif,
yaitu tidak akan mengambil tindakan dalam membela Polandia atau membalas serangan Jerman terhadap negara tersebut. Secara khusus, tidak akan ada pemboman udara dari wilayah Jerman, dan Jerman sepakat untuk membalas kebaikan Inggris ini, sebuah keputusan yang diadakan selama periode Perang Palsu. Kesepakatan yang terjadi antara De Roop dan Rosenberg ini akan membuka kemungkinan untuk mengakhiri perang karena, ucap De Roop, baik kerajaan Inggris atau Jerman tidak ingin mengambil risiko terhadap masa depan mereka demi negara yang telah tiada. Jadi, dengan mengkhianati Polandia, Illuminati yang berbasis di Inggris berhasil memberikan Nazi perbatasan bersama dengan Stalin. Itu hanya masalah waktu sebelum perang akan pecah di antara mereka. Tugasnya sekarang adalah untuk menjebak Hitler dalam perang dua muka dengan memprovokasi serangan terhadap Barat. Mungkin, Baron de Roop meyakinkannya bahwa Inggris dan Prancis akan membuat kesepakatan lagi. Setelah perang dimulai, De Roop memindahkan basis operasinya ke Swiss yang netral tetapi, menurut Farago, beberapa kali selama perang ia dipanggil Hitler untuk konsultasi. Ingat, William de Roop adalah seorang agen Inggris. Pertanyaan yang tersisa, apakah Hitler menyadari bahwa dirinya adalah agen Inggris yaitu Illuminati? Illuminati mensponsori orang sesat yang tujuan alamiahnya sejalan dengan agenda Illuminati dan memanipulasi mereka. Tapi Hitler tidak bodoh. Bahwa mungkin Hitler adalah seorang agen sadar dan De Roop adalah pesuruhnya. Dalam buku yang disponsori Larache, The New Dark Age Conspiracy, Britain's Plot to Destroy Civilization tahun 1980, Carol White menulis, kebenaran tentang Hitler adalah bahwa ia tidak hanya diciptakan oleh Inggris dan jaringan sekutu Inggris, tetapi pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Winston Churchill terus menggunakan Hitler selama perang. Jika fakta ini tidak jelas dipahami oleh pasukan sekutu, itu diduga kuat di dalam Jerman sendiri. Hansta Engel, Putsi Hansta Engel tahun 1887 sampai tahun 1975, adalah tokoh misterius lain yang dalam memoarnya, Hitler The Missing Years tahun 1957, mengidentifikasi dirinya sebagai agen Amerika. Dia mungkin memiliki latar belakang Illuminati, kemungkinan memiliki ibu Yahudi, seorang Hein. Dia memiliki hubungan dengan FDR dan anggota lain dari elit di Harvard dan kemudian di NYC di tempat menjalankan bisnis seni ayahnya. Dia pindah ke Jerman pada tahun 1920 dan diperkenalkan kepada Hitler oleh atase militer Amerika di Berlin, Truman Smith. Smith memintanya untuk mengawasi Hitler. Hansta Engel menjadi bagian dari lingkaran dalam Hitler sering menenangkan Führer dengan bermain piano. Secara material, Hansta Engel membiayai perluasan koran Nazi menjadi terbit setiap hari. Ia menulis lagu-lagu marching Nazi, berdasarkan lagu himne football Harvard. Ia menyembunyikan Hitler setelah gagal di Beer-Hall-Putsch dan istrinya yang cantik mencegah Führer yang kebingungan untuk melakukan bunuh diri. Hansta Engel adalah pimpinan pers asing Hitler dari 1933 hingga 1937. Sekali lagi, orang ini adalah seorang agen Amerika. Akhirnya, Truman Smith layak mendapatkan sebutan. Meskipun pejabat Departemen Negara Amerika Serikat, namun ia membantu mengatur dukungan Nazi di Amerika Serikat. Ia mengorganisir tur Charles Lindbergh di fasilitas Luftwaffe. Kemudian, di Washington, ia mengorganisir oposisi politik dan militer untuk partisipasi Amerika Serikat dalam Perang Dunia II. Pada dasarnya, Hansta Engel dan Smith memainkan peran sejajar dengan yang dimainkan Baron de Roop. Mereka menipu Hitler, dan Jerman pada umumnya, untuk menjadi percaya ia memiliki dukungan dari orang Inggris dan Amerika, yaitu Illuminati, dalam konfrontasi dengan Rusia. Illuminati kembali berada di kedua belah pihak dalam setiap perang, dan dapat dengan mudah mengontrol hasilnya dengan menarik dukungan dari satu sisi pada suatu titik kunci.
Martin Bormann adalah agen Rothschild, bukti yang memberatkan. Orang nomor 2 yang paling kuat di Nazi Jerman, Martin Bormann, adalah seorang agen Soviet, yaitu Illuminati Inggris, yang menjamin kehancuran golongan Yahudi Jerman dan Yahudi Eropa. Jadi, dia mendahulukan dua tujuan utama Illuminati, yaitu menggabungkan Jerman menjadi pemerintahan dunia dengan menghancurkan bangsanya sendiri, tuntutan ras dan budaya, serta mendirikan Israel sebagai modal dunia bangkir masonik dengan mengancam menghabisi Yahudi Eropa. Ketika pertama kali saya menyajikan masalah ini pada tahun 2007, dalam sebuah artikel berjudul, Bormann Mengendalikan Hitler untuk Illuminati, tersedia versi online atau dalam buku saya yang berjudul Illuminati, pembaca menyarankan OPJB tahun 1996, laporan Letnan Komandan John Ainsworth Davis tentang bagaimana dia dan Ian Fleming memimpin tim sebanyak 150 orang, yang menyelamatkan Martin Bormann dari perang yang menghancurkan Berlin pada tanggal 1 Mei tahun 1945, dengan menggunakan sampan kecil di sungai. Berdasarkan buku ini, pada tahun 1959, Bormann bertempat tinggal di Inggris dengan menggunakan identitas palsu. Nama dari kios buku itu adalah Operasi James Bond. Ian Fleming mengambil nama dari penulis buku A Field Guide to the Birth of the West Indies, untuk menyelamatkan Bormann dan kemudian memberikan nama itu kepada pahlawan yang dari serangkaian mata-matanya yang mencontoh Ainsworth Davis, yang sekarang menggunakan nama itu, Christopher Creighton. Berbicara tentang bersembunyi di depan mata. Bukti bahwa pria yang bertanggung jawab atas bencana itu adalah agen Inggris yang telah dituliskan dalam buku sejak tahun 1996. Buku tersebut berisi sebuah surat tahun 1963, dari Ian Fleming yang menegaskan bahwa dia dan Creighton lah yang memimpin penyelamatan Bormann. Buku ini juga termasuk sebuah foto dari surat tahun 1954 dari Winston Churchill yang memberikan izin kepada Creighton untuk memberitahukan cerita ini setelah kematian Churchill, mengabaikan hal-hal yang tentunya Anda tahu tidak bisa diungkap. Menurut Creighton, Martin Bormann sebenarnya duduk di serambi pengunjung pribadi di pengadilan Nuremberg ketika dia dijatuhi hukuman mati dalam pengadilan in absentia. Penyamaran yang menutupi penyelamatan ini adalah bahwa Bormann akan membantu sekutu mendapatkan kembali harta rampasan perang, dan mengembalikannya ke pemilik yang berhak. Jika Anda mempercayai itu, saya memiliki beberapa daerah rawa di Florida. Bormann telah menjadi agen Illuminati Inggris selamanya dan sangat bertanggung jawab atas kekalahan Nazi. Faktanya, Perang Dunia II adalah penipuan terbesar Rothschild pada bangsa Jerman, Yahudi dan umat manusia. Harta rampasan perang itu berakhir di tangan Illuminati dan digunakan untuk memperbudak umat manusia. James Bond asli adalah pembunuh massal Illuminati. James Bond asli membantu membunuh ribuan orang, kebanyakan sekutu Inggris. Dia dihantui oleh hantu-hantu dari orang tidak bersalah dan sangat setia, yang telah terlibat dalam operasi kita. Dia hanya mengikuti perintah, yang tidak masuk akal dari pandangan patriotik. Kami tidak bertindak dari patriotisme atau prinsip moral yang tinggi. Kami tidak melakukan ini untuk Inggris atau Amerika. Seperti biasa, kami melakukan apa yang diberitahukan kepada kami untuk dilakukan, yaitu melaksanakan perintah. Sebagai contoh, Creighton memberitahu Nazi pada waktu dan lokasi yang tepat dari tahun 1942 saat penyerangan di EP yang merampas 3.000 nyawa orang Kanada. Dia mengatakan bahwa Inggris ingin menguji pertahanan Nazi. Alasan sebenarnya adalah keyakinan Stalin bahwa ini terlalu dini untuk gelombang kedua, dan menambah kredibilitas Creighton ketika tiba waktunya untuk penyerbuan Normandia. Pada tahun 1944, dia mengatakan pada Jerman bahwa penyerbuan itu datang di Normandia. Kali ini pengkhianat adalah pengkhianat. Nazi diberitahu bahwa Creighton adalah seorang agen Inggris,
sehingga secara alamiah mereka menganggap informasi ini salah. Creighton juga berbicara tentang operasi harimau pada April tahun 1944, latihan di Slapton Sands Dorset, yang tiba-tiba diganggu oleh 8 perahu torpedo Jerman. Korbannya adalah lebih dari 800 orang angkatan bersenjata Amerika mati tenggelam. Kepala Gestapo, Heinrich Müller menulis bahwa Nazi diberi petunjuk oleh mata-mata Jerman. Kegagalannya adalah menyimpan rahasia untuk melindungi semangat juang hari H. Creighton mengatakan orang yang selamat diasingkan atau dibunuh dengan ranjau laut untuk menjaga rahasia kegagalan. Meskipun fakta bahwa garis pantai Dorset menyerupai Normandia, namun Nazi tampaknya gagal untuk menarik kesimpulan logis. Para agen yang tersandung rahasia sejati Perang Dunia Kedua antara lain fakta bahwa Nazi disusupi dan dijalankan oleh Inggris sering dikhianati dan terbunuh dalam beraksi. Ini terjadi terhadap kekasih Creighton yang bernama Patricia Falkiner. Morton mengakui bahwa Falkiner adalah pengawalnya. Dia telah melakukan yang terbaik untuk menjaga Patricia menjauh dari operasi. Hanya ketika dia terganjal pada rahasia yang paling penting di Bletchley bahwa dia telah memaksa mengikut sertakan wanita itu. Creighton juga memastikan Pearl Harbor, contoh lain dari ketidakjujuran Illuminati, menyimpan rahasia. Pada tanggal 28 November tahun 1941, kapal selam Belanda, K-17, menangkap armada Jepang yang dalam perjalanan menuju Pearl Harbor dan memberitahu kantor pusat Angkatan Laut British. Untuk mempertahankan khayalan bahwa Pearl Harbor adalah kejutan, kapal selam itu beserta awak kapalnya dimusnahkan. Creighton memusnahkan seluruh perusahaan kapal dengan 2 buah silinder sianida kecil yang dimasukkan ke dalam persediaan oksigen mereka, dan sekotak bahan peledak berkekuatan tinggi yang disamarkan seperti whisky. Perang telah mengubahkan saya menjadi iblis dan pembunuh orang banyak. Divisi M untuk Morton surganya seorang pedofilia. Secara resmi Desmond Morton adalah penasihat Winston Churchill. Faktanya, dia mengepalai organisasi rahasia Illuminati yang didedikasikan untuk memajukan kediktatoran pemerintahan dunia melalui kejahatan. Lembaga ini didanai oleh mahkota yaitu Bank Inggris milik Rothschild. Itu hanya menjawab kepada Churchill yang tentunya saja, menjawab hanya kepada Victor Rothschild. Direktur Bank Inggris yang bernama Montagu Norman, merekomendasikan Ian Fleming ke intelijen Angkatan Laut. Fleming 15 tahun lebih tua dari Creighton. Divisi M bersumber daya manusia dari Angkatan Laut dan Marinir Kerajaan dengan pembagiannya, dan bertanggung jawab untuk menyelamatkan Martin Bormann, dan kemungkinan juga Hitler. Morton tidak pernah menikah dan terdapat rumor dia dan Churchill memiliki hubungan cinta sesama jenis. Dia menuduh Churchill memiliki perasaan mencintai sesama jenis dengan FDR. Agen utama dan prajurit penyerang seperti Creighton dipilih dari pria dan wanita yang berusia akhir remaja yang secara pribadi mengetahui Illuminati. Creighton baru berusia 21 tahun pada 1945. Seringkali anak muda adalah yatim piatu atau terpisah dari orang tua mereka. Sebagai contoh, orang tua Creighton yang bercerai tetapi Louis Mountbatten dan Desmond Morton adalah teman keluarga. Morton mengambil Creighton dalam perawatannya dan menjadi pamannya. Pada masa krisis, saya memeluknya seperti saya sering memeluknya di masa lalu. Creighton berbicara tentang pengabdiannya di Divisi M dengan ucapan yang ketus, tahun-tahun yang mengerikan dari pengkhianatan dan ketakutan di mana saya telah dipaksa. Dia berbicara tentang Svengali seperti pengaruh dan kendali yang Morton telah lakukan kepada saya, sejak awal masa kanak-kanak saya. Pada usia 15 tahun, Creighton memiliki sesuatu yang muncul tiba-tiba, yaitu malaikat hitam yang menguasai dirinya sebagai malaikat kematian. Saya terbangun pada tengah malam, basah kuyup karena keringat dan di sana ada dia, berdiri di ujung tempat tidur saya. Saya tidak bisa bergerak,
Dengan perasaan yang sangat buruk dan ngeri saya menyadari bahwa saya tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya menguasai saya, karena dia sering melakukannya dalam beberapa minggu, bulan dan tahun selanjutnya. Terdengar seperti Creighton adalah korban pedofilia. Malaikat hitam itu kemungkinan Morton. Creighton langsung melanjutkan, mengingat masa lalu saya bisa melihat betapa saya benar-benar berada dalam genggaman Morton hampir sepanjang masa perang. Dari tahun 1940 sampai tahun 1945, saya adalah bonekanya, disalahgunakan olehnya dan menjalankan perintahnya. Tes ketahanan akhir untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 12 pukulan tongkat, yang diberikan oleh sersan komandan marinir pada pantat telanjang mereka di depan kelas mereka. Hal itu mungkin seperti beberapa agen MI5 dan MI6 saat ini, agen divisi M mungkin pikirannya telah dikendalikan oleh budak penyimpangan perilaku hubungan. Pion dalam permainan mereka. Mo Morton adalah penipu dan bermuka dua, kata Creighton. Menakjubkan dia masih hidup untuk mengatakan cerita ini. Mungkin ini karena dia menerima interpretasi kisah bahwa Bormann diselamatkan guna mengembalikan harta rampasan perang Nazi ke pemiliknya yang berhak. Seperti Creighton, kami semua adalah pion dalam pertandingan mereka. Sebagai contoh, Otto Gunther, pengganti Bormann, adalah tahanan perang yang ditemukan di Kanada. Dokumen Bormann diubah supaya cocok dengan Gunther sehingga ketika mayatnya ditemukan, orang percaya bahwa dia adalah utusan Hitler. Komando menemani Bormann dalam pelariannya tidak mengetahui identitasnya. Banyak pejuang kemerdekaan Yahudi. Betapa menyedihkan. Bangsa besar seperti Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Prancis semuanya adalah pion Illuminati. Apa yang gunanya demokrasi ketika Orde Illuminati memiliki politikus dan mengendalikan informasi? Berpikir tentang jutaan orang meninggal pada Perang Dunia Kedua, semua itu untuk menghancurkan dan merendahkan martabat umat manusia sehingga keturunan Illuminati dapat memiliki dan menguasai segalanya. Mereka masih memecah belah kita sehingga kita tidak pernah bersatu melawan mereka. Apakah Hitler mengkhianati Rudolf Hess dan Jerman? Berdasarkan mantan pejabat Nazi, Rudolf Hess mengikuti perintah Hitler ketika dia terbang ke Skotlandia pada bulan Mei tahun 1941 dengan tawaran untuk memenangkan Nazi di Eropa Barat sebagai ganti perdamaian dan kebebasan di Timur. Ketika Churchill menolak penawaran ini, Hitler berpura-pura bahwa Hess gila dan bertindak atas inisiatifnya sendiri. Sekitar tahun 1980, Frank Brandenburg berbicara pada istri Hess yang bernama Is, sama banyaknya seperti anggota Nazi lain yang membuat kasus yang meyakinkan bahwa misi Hess faktanya disahkan oleh Führer. Suamiku tidak akan bertindak tanpa persetujuan Führer, kata Mrs. Hess. Suamiku sangat setia kepada Führer. Namun, kekuatan itu telah berhasil menggambarkan Hess sebagai orang gila bukannya pendamai yang idealis. Mereka telah berhasil mengubur buku Brandenburg, Quest Searching for Truth of Germany's Nazi Past, yang dipublikasikan pada tahun 1990 oleh Presidio, penerbit kecil untuk buku-buku militer, di Novato CE. Pada tahun 2002, Presidio telah dibeli oleh Random House yang dimiliki oleh Bertelsmann. Anda bisa bertaruh Bertelsmann dikendalikan Illuminati. Hitler's Traitor, karya Louis Kilzer, yang menyebutkan Martin Bormann sebagai agen Illuminati, yang juga diterbitkan oleh Presidio. Kedua buku itu tidak diulas dan sekarang tidak dicetak. Keyakinan Mrs. Hess dipertegas oleh pilot pribadi Hitler, Hans Baur, yang mengatakan bahwa Hess telah diberi sandi peta rahasia milik Hitler. Teman terdekat Hess yang bernama Ernst Wilhelm Bohel berkata dia menerjemahkan tawaran Hitler ke dalam bahasa Inggris. Jenderal SS Karl Wolff berkata bahwa kebiadaban Hitler adalah sebuah pertunjukan. Wolff sedang bertemu dengan Hitler di Berghof ketika berita penerbangan Hess ke Inggris diberitahukan kepadanya.
Führer melemparkan amarahnya yang luar biasa, dia memamerkan sedikit pertunjukan. Führer adalah aktor berbakat ketika dia menginginkannya. Yang lebih diberitakan adalah fakta bahwa Hitler menghukum banyak teman kecil Hess tetapi bukan keluarganya maupun Buchel. Ketika kau memikirkan tentang itu, Hess tidak pernah mencoba merebut kekuasaan untuk membuat perdamaian dari Hitler maupun keluarganya yang tersisa sebagai sandera. Arti, jika Hitler menyetujui penerbangan Hess pada tanggal 10 Mei tahun 1941 untuk mengunjungi Duke of Hamilton, ada dua interpretasi yang mungkin. Pertama, bahwa Hitler benar-benar menginginkan perdamaian dengan Inggris sebelum menyerang Rusia dalam 12 hari kemudian. Untuk mengirim deputi Führer dari Reich ketiga guna misi seperti itu, Hitler seharusnya memiliki jaminan yang masuk akal dari kesuksesan misi itu. Kami mengetahui dari sumber lain bahwa Hess, Hitler dan Churchill serta Duke of Hamilton semua tergabung dalam grup pemuja cinta sesama jenis, kelompok Thule Society di Jerman dan kelompok Order of Golden Dawn di Inggris. Keduanya adalah cabang dari Illuminati. Apakah cabang Inggris menggiring orang Jerman untuk berpikir cabang ini juga melakukan tawar-menawar dengan Inggris untuk menyerang Bolshevik Rusia? Dengan kata lain, apakah Hitler mencurangi dan menipu hingga Perang Dua Medan? Jika ini benar, ini memberikan kesan Illuminati dijalankan oleh pion mereka dari jauh, menipu dan memanipulasi mereka, sebagai lawan menggunakan mereka sebagai agen yang disengaja. Barack Obama seharusnya memperhatikan ini. Agen yang disengaja. Namun ada interpretasi kedua. Saya menduga, Hitler menjadi aktor yang sempurna, seperti Bormann, agen Illuminati yang disengaja. Dia tahu Rothschilds, yaitu Illuminati Freemason memimpin Inggris dan USSR. Dia sendiri mungkin anggota keluarga Rothschild, meskipun tidak resmi. Tidak ada jalan bagi Inggris untuk membuat perdamaian dan dengan cara demikian menggantung Stalin hingga kering. Saya menduga Hitler dengan sengaja memimpin Jerman masuk perangkap ketika dia menyerang Rusia. Lebensraum, Jerman telah mengatur seluruh Eropa. Tidak, kesetiaan Hitler untuk Reich keempat, yaitu tatanan dunia baru. Itu sebabnya mengapa dia tidak mengakui Hess. Dia bisa memperlihatkan kebaikannya dengan menawarkan perdamaian kepada masyarakat dan melukiskan Churchill sebagai penghasut perang. Dia bisa menuntut di pengadilan opini publik untuk membebaskan pendamai. Malahan, Hitler melindungi Churchill dan mencurangi Hess. Rupanya, Hitler perlu menyingkirkan Hess. Mungkin Hess terlalu banyak tahu dan berdiri di jalan kemajuan Bormann menuju tempat kedua dalam hierarki Nazi. Ada indikasi tambahan dalam buku ini bahwa Hitler adalah seorang agen. Orang Rusia yang menurut dugaan menemukan tubuh Hitler tidak percaya kalau Hitler telah meninggal. Mereka menyiksa pilot Hans Baur selama 8 tahun untuk mengungkapkan di mana dia menjemput Hitler. Dalam lubang perlindungan, Hitler memerintahkan salah seorang sekretarisnya yang bernama Christa Schroeder untuk membakar surat menyurat rahasia dalam 3 peti besi di lokasi yang berbeda. Surat-surat itu telah mencatat jaringan inteligen pribadinya, yaitu sebuah jaringan jarak jauh yang bergerak cepat dari para informan, penasihat dan orang kepercayaan. Pria yang sangat kuat dan berpengetahuan. Bisnis besar, para ilmuwan, banyak pengusaha industri. Führer tidak dapat membangun dan mencapai tingkat kekuatannya tanpa bantuan, sadar atau tidak, dari orang semacam itu, bukan? Hitler menghalangi pembuatan senjata nuklir, yang disebut ilmu pengetahuan Yahudi. Jenderal SS Werner Best, yang memimpin Denmark dalam sebuah kebiasaan yang mencerahkan, mengatakan kepada Brandenburg bahwa dia sedang berhubungan dengan pemimpin anti-komunis di Ukraina pada tahun 1939. Hitler telah menjanjikan mereka otonomi, mereka dapat membawa 2 juta prajurit untuk kepentingan Nazi. Wahyu lain.
Penulis kuis Frank Brandenburg masih berusia 20 tahun pada tahun 1978, ketika dia memutuskan untuk mencari tingkat tertinggi Nazi di Jerman Barat. Usianya yang masih muda memberikan jalan masuk untuknya. Nazi percaya padanya dan mencoba untuk merekrutnya untuk kepentingan mereka. Mereka yang sedang putus asa membutuhkan darah muda. Jenderal Karl Wolff membantu dengan memberikan Brandenburg jaringan SS-nya dan mengatakan kepada lelaki itu, bahwa kata sandi untuk mendapatkan kepercayaan adalah nama anjing Jerman Shepherd ketiga Hitler, Mack. Tampaknya bahwa Hess bukan peringkat tertinggi terakhir Nazi Hitler yang dilenyapkan. Istri Reinhard Heydrich yang bernama Lina mengatakan bahwa suaminya sedang memulihkan diri dari percobaan pembunuhan ketika Hitler memiliki staf medis sendiri untuk melakukan tanggung jawabnya. 4 hari kemudian Heydrich meninggal. Lina yakin Hitler dan Himmler takut kepada suaminya. Jenderal SS Wilhelm Hotel mengatakan Heydrich telah melakukan kesalahan dengan mengatakan Walter Schellenberg bahwa dia berpikir Führer sudah gila dan harus digantikan. Mungkin, orang Inggris mengutus 2 orang agen Ceko untuk membunuh Heydrich untuk alasan ini. Mereka harus melindungi agen mereka, Adolf Hitler. Heydrich satu-satunya pemimpin Nazi yang dibunuh oleh sekutu. Mengenai Bormann, Brandenburg berbicara kepada lusinan peringkat tinggi Nazi dan hampir semua menyatakan secara tidak langsung bahwa Bormann melarikan diri. Selain itu, Bormann memimpin gerakan Nazi yang sangat kuat yang diharapkan untuk mendapatkan kembali kekuasaan. Pergerakan ini adalah bagian dari Illuminati. Medard Klapper, seorang anggota pengawal pribadi Hitler, mengatakan kepada Brandenburg dia bertemu Bormann di Spanyol pada tahun 1982. Setelah masa perang gerakan Nazi disebut Maribor Sol, berasal dari Martin Bormann dan Matahari, dan berkantor pusat di Madrid. Gerakan ini didanai dari investasi skala dunia, real estate, pabrik manufaktur. Semua jenis investasi yang menguntungkan dan bisnis modal patungan, yang dikendalikan oleh orang kita. Kesimpulannya, cerita Rudolf Hess tragis. Dia terkunci di penjara Spandau hingga dia bunuh diri. Anak laki-lakinya mengatakan pembunuhan pada tahun 1987. Dia mendapatkan 4 surat dari keluarganya dan sekali kunjungan dari istrinya selama sebulan. Namun, mereka tidak sendirian. Saya tidak pernah bisa menyentuh suami saya, kata Ilse Hess. Apa kejahatannya? Dia dipenjara pada tahun 1941 sebelum bencana dimulai. Dia melayani seorang pria yang merupakan pria tahun ini versi majalah Time pada tahun 1938. Tidak, kejahatannya adalah mengetahui tentang Illuminati dan tingkat kolaborasi orang Inggris dalam kebangkitan Hitler. Kejahatannya adalah tidak mengetahui bahwa Führer tercinta menjebaknya dan Jerman siap untuk pemusnahan. Apakah Illuminati Yahudi bertanggung jawab atas pemusnahan? Pada tahun 1988, Gunther Plaut, rabi Kanada yang terkenal, menerbitkan sebuah buku yang menjelaskan tidak langsung Yahudi Frankis bertanggung jawab atas pemusnahan. Ide itu didukung oleh orang yang sangat penting secara yaitu Elie Wiesel. The Man Who Would Be Messiah adalah novel biografi dari Jacob Frank tahun 1726 sampai tahun 1791, yang memimpin sebuah bitah satanik melawan Judaisme Ortodoks. Dia menyatakan akan menjadi Imam Mahdi dan menjelma kembali dari penipu satanik yang lainnya, Sabbatai Zevi tahun 1626 sampai tahun 1676. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan tatanan sosial, bangsa, keluarga, ras, agama, hak milik, dan mengubah moralitas Taurat setelahnya. Apa yang telah dilarang akan diperbolehkan yaitu perzinaan, perkawinan sedarah, dan pedofilia. Ini adalah asal mula okultisme dari kebebasan pemenuhan hasrat kita. Terinspirasi oleh Kabbalah,
mereka melakukan kesucian melalui dosa. Kebaikan akan datang melalui penghancuran peradaban barat dan kemenangan kejahatan. Rothschild adalah Sabbatean dan Frankis. Pergerakan satanik ini melahirkan Illuminati, komunisme, dan NWO New World Order, tatanan dunia baru. Sekarang NWO mengontrol dunia. Ironisnya, saat banyak Illuminati yang berpura-pura menjadi orang Yahudi, mereka sebenarnya berharap untuk menghancurkan orang Yahudi yang lekas mengucilkan dan menjelek-jelekkan mereka. Jadi, ada keretakan yang tak dikenali dalam orang Yahudi, di mana orang Bidah telah memusnahkan aliran utama dan mengambil kendali melalui sisa Zionisme. Namun, karena antisemitisme Yahudi, Illuminati penyebab dan pengatur, orang Yahudi dengan sembarangan berpegang teguh pada pemimpin mereka yang keji. Hierarki Nazi mungkin adalah asal mula Frankis. Kita akan melihat pada bukti ini nanti. Namun pertama kita akan memeriksa apakah Rabbi Plaut, yang merupakan Presiden Kongres Yahudi Kanada, mengatakan tentang rencana pemusnahan mereka. Pria yang akan menjadi Mesias. Frankis menutupi jejak mereka. Biografi Jacob Frank tidak lagi dicetak dan sangat mahal. Meskipun begitu, Gunther Plaut menyelidiki Frank dengan teliti dan menghadirkan gambaran yang teliti dan kompleks dari Frank sebagai lawan seniman yang disengaja yang mencari kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Berdasarkan pada Plaut, Frank menganggap orang Yahudi sebagai penghalang untuk tatanan baru. Dia meletakkan kata-kata ini dalam mulut Frank, Lia, orang Yahudi. Seseorang akan datang dan menemukan bahwa dia tidak bisa menumbangkan nilai lama tanpa menghancurkan orang yang benar-benar mempercayai nilai lama itu, dan yang lebih buruk lagi, menjalankannya. Dan ketika dia meyakini bahwa orang Yahudi berdiri di jalannya, dia akan menemukan jalan untuk membunuh mereka semua. Menghancurkan mereka, membasmi mereka seperti hewan kecil. Dalam kata pendahuluannya, Elie Wiesel berkata Plaut menawarkan sebuah interpretasi dari tokoh lain yang dalam tingkat yang berbeda bersekutu bersama dirinya dengan kejahatan untuk menghancurkan orang kita. Plaut mendapatkan perkataan Frank, orang Yahudi seharusnya dibunuh karena mereka mempercayai moralitas tradisional dan dengan cara demikian mengabadikan kondisi pada saat tertentu di dunia. Namun kebencian satanik Frank terhadap Tuhan tentu saja secara luas ke semua agama. Saya datang untuk membawa revolusi ke dalam dunia. Muslim, Katolik, Rusia atau Yunani Ortodoks, Yahudi, saya telah datang untuk memerdekakan orang dari perbudakan hukum, dan saya mulai dengan agama. Membohongi pemimpin agama dan pembantu pendeta adalah keuntungan umat manusia, Anda paham? Nazi. Frankis mendapatkan kekuatan dengan berpura-pura menganut setiap agama dan ideologi, dan dengan perkawinan antar suku dengan generasi satanis. Di belakang layar, mereka mendahulukan kerabat mereka dan memanipulasi peristiwa. Jadi, mereka memperoleh kendali tersembunyi atas pemerintah dan ekonomi. Mereka dikenali dengan fakta bahwa mereka berpura-pura menjadi orang Kristen Muslim, dan sebagainya. Contoh khas adalah atau Yahudi atau John Kerry yang berpura-pura dia adalah orang Katolik Irlandia, pada kenyataannya ayahnya adalah seorang Yahudi Frankis, yang bekerja untuk CIA, dan ibunya adalah seorang Forbes. Ibu Barack Obama mungkin telah menjadi wanita Yahudi Frankis Illuminati. Contoh lain adalah orang Rothschild keturunan Inggris yang menikahi orang non-Yahudi tetapi berpura-pura menjadi Yahudi. Mereka semua adalah satanis Illuminati. Para Frankis berperang melawan Yahudi dengan Talmud dan menuduh orang Yahudi Ortodoks yang secara ritual menghina mengorbankan anak orang Kristen. Frankis bertanggung jawab untuk pogrom menghancurkan. Apakah mungkin bahwa kebencian Hitler yang menggila terhadap Yahudi karena dia berlatar belakang Frankis? Ayahnya dipercaya menjadi Yahudi. Seorang Yahudi, Frankenberger, membiayai bantuan anak. Dalam buku Adolf Hitler, Founder of Israel tahun 1974,
Penulis Heineke Kardel mengutip Yahudi Jerman yang bernama Dietrich Bronder, dari keturunan Yahudi, atau berhubungan dengan keluarga Yahudi adalah pemimpin dan kanselir Reich Adolf Hitler. Marsekal Reich Hermann Göring, pemimpin Reich dari NSDAP II Gregor Strasser, Dr. Joseph Goebbels, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Heinrich Himmler, Menteri Reich von Ribbentrop, yang menjanjikan pertemanan yang dekat dengan Zionis terkenal yang bernama Chaim Weizmann, pemimpin pertama negara Israel yang meninggal pada tahun 1952. Von Kedel, Komandan Lapangan Globoknik perusak Yahudi. Jordan dan Wilhelm Hube pemimpin SS terbaik Reinhard Heydrich, Erich von dem Bach-Zelewski dan Von Kedel II, yang juga aktif dalam penghancuran Yahudi. Semuanya adalah anggota dari masyarakat Orde Thule. Selain itu, Churchill, FDR dan Stalin juga Illuminati atau Yahudi Frankis. Sehingga Anda dapat melihat bagaimana Perang Dunia Kedua dapat direncanakan sebagian untuk memenuhi tujuan Frank dari memusnahkan orang Yahudi. Frankis mungkin menjelaskan kehadiran 150.000 prajurit Yahudi dalam tentara Jerman. Kesimpulannya, dengan menyalahkan orang Yahudi atas NWO, Patriot akan jatuh ke dalam perangkap Illuminati. Patriot dan Yahudi sama-sama membutuhkan paradigma baru. Orang Yahudi, dan tentunya semua agama dan bangsa, dipimpin oleh satanis Frankis Illuminati, pesuruh dan korban penipuan mereka. Apapun yang kita pikirkan tentang golongan Yahudi, seperti bangsa Jerman, Polandia dan Rusia, mereka memiliki peradaban yang sangat maju. Tujuan dari revolusi dan perang adalah untuk menghancurkan peradaban Barat. Jadi, Frankis Illuminati memimpin kedua sisi dan mendorong perang demi kepentingan mereka sendiri. Dalam proses, mereka memusnahkan orang Yahudi yang beradab yang secara kebiasaan menentang mereka. Kita tetap menyangkal hingga kita menyadari bahwa budaya dan politik dikendalikan oleh satanis yang bertekad menghancurkan peradaban Barat. Kita tidak bisa melihatnya karena kita melihat melalui kacamata yang mereka letakkan di depan hidung kita. Apakah Nazi Yahudi merencanakan pemusnahan? Ironisnya, satu-satunya anggota hierarki Nazi yang bertemu dengan keturunan Kaukasoid yang ideal kemungkinan sebagian keturunan Yahudi. Yang masih lebih ironis, Reinhard Heydrich, kepala Gestapo dan SD, mempertimbangkan arsitek dari solusi final, rencana untuk memusnahkan golongan Yahudi Eropa. Baru-baru ini saya menentang cara memuja satanik Yahudi yang bitah, Sabbatean Frankis, telah merencanakan secara diam-diam untuk memusnahkan orang Yahudi sejak abad ke-18. Tanda dari pemujaan ini adalah bahwa mereka mengawini dan berkedok sebagai anggota bangsa lain, ideologi dan agama, termasuk agama Yahudi. Latar belakang Heydrich cocok dengan riwayat ini. Sabbatean Frankis adalah nenek moyang dari Illuminati, bertanggung jawab atas komunisme, fasisme, Zionisme, sosialisme, liberalisme, neokonservatisme, dan tatanan dunia baru. Seperti yang pembaca ketahui, hipotesis saya bahwa Perang Dunia II adalah cerita bohong, dan para pemimpin dari semua sisi adalah Illuminati Freemason, Yahudi Sabbatean Frankis. Tujuannya adalah untuk menghancurkan peradaban negara Barat dengan memberantas kepemimpinan alamiah, dan merendahkan serta mengacaukan populasi. Tujuannya adalah pemerintahan dunia yang diam-diam dipimpin oleh pemuja satanik ini. Dengan kata lain, FDR, Churchill, Hitler, dan Stalin telah bersekongkol. Heydrich Blomqvist mungkin telah dibunuh pada tahun 1942, karena dia mengetahui terlalu banyak dan bersikap mengancam. Yahudi Pirang Jahanam. Masalah dari pusat Yahudi Heydrich adalah pada kakeknya. Apakah ayahnya yang bernama Bruno Heydrich, keturunan pertama atau kedua dari suami ibunya? Pembela kemurnian keturunan Kaukasoid Heydrich, seperti Eduard Kalik, mengatakan bahwa suami pertama Ernestine Linder yang bernama Karl Julius Reinhardt adalah ayah Bruno.
Namun konsensus mengatakan bahwa suami keduanya Robert Suess, seorang Yahudi, faktanya adalah ayah Bruno Reinhardt. Bruno Reinhardt adalah penyanyi, komposer, konduktor opera Wagnerian yang ingin diterima sebagai orang non-Yahudi. Dia menikahi anak profesornya, keturunan asli Kaukasoid, dan membuka sekolah musik di Halle dengan 120 murid. Namun dia tidak bisa mengatasi kecurigaan bahwa dia adalah Yahudi. Faktanya bahwa dia adalah Freemason yang didukung oleh anggapan bahwa dia adalah Frankis. Brian Rieck, penulis dari Hitler's Jewish Soldiers menulis, ketika Heydrich masih anak-anak di Halle, lingkungan anak-anak mengolok-olok dia, memanggilnya Isi, Izzy kependekan dari Isidor, sebuah nama dengan konotasi Yahudi. Nama panggilan ini membuat Heydrich sedih. Ketika dia mengabdi di Angkatan Laut, banyak temannya yang percaya bahwa dia adalah Yahudi. Beberapa orang memanggilnya Musa Pirang. Orang lain yang tinggal di Halle menyatakan bahwa setiap orang percaya bahwa ayahnya, musisi Bruno Heydrich, adalah Yahudi. Keturunan setengah Yahudi Elis Saper, Neroher, yang mengambil les piano dengan Bruno, mengatakan, kami semua mengetahui dia adalah Yahudi. Dia terlihat benar-benar khas orang Yahudi. Di kota, Bruno dipanggil Isidor Suess di belakangnya. Dengan rumor yang semacam itu beredar, tidak mengejutkan bahwa Reinhard Heydrich merasa terus-menerus terbeban oleh dugaan ini, khususnya ketika dia diterima sebagai Jenderal SS. Illuminati menciptakan komunisme dan nazisme untuk menghancurkan Rusia dan Jerman. Yang satu diakui sebagai perang golongan, yang lain tentang perang ras tetapi keduanya sama-sama perang. Hitler tidak peduli tentang kemurnian rasial. Kakeknya sendiri adalah Yahudi. Sepanjang karir politik Hitler, dia membuat beberapa pengecualian dari ideologinya, tulis Brian Rieck. Hitler menerima ribuan pengecualian mislinge, sebagian Yahudi, dari ketentuan hukum rasialnya. Heydrich itu mislinge. Heydrich tahun 1904 sampai tahun 1942 adalah salah satu pengecualian. Heinrich Himmler adalah bos Heydrich. Dia mengatakan kepada dokternya, Felix Kersten, bahwa Heydrich adalah setengah Yahudi dan bahwa Hitler mengetahui itu. Hitler berkata orang non-keturunan Kaukasoidnya sangat berguna. Dia akan selalu berterima kasih kepada kita bahwa dia telah menjaganya dan tidak membuangnya dan akan sangat mematuhi. Ini adalah fakta kasus itu. Heydrich adalah pengganti yang kejam untuk membuktikan kesetiaannya. Heydrich menerima tugas yang tidak seorang pun akan peduli melakukannya. Himmler melanjutkan, Heydrich dipercaya terdapat unsur Yahudi dalam darahnya yang terkutuk itu. Dia membenci darah yang telah tidak benar mempermainkannya. Führer bisa benar-benar memilih pria yang tidak lebih baik dibandingkan Heydrich untuk kampanye melawan Yahudi. Bagi mereka dia tanpa kemurahan hati dan belas kasihan. Joachim Fest menulis bahwa pemimpin Abwehr Wilhelm Canaris bisa menentang Heydrich dengan memperoleh dokumen yang membuktikan kata pendahulu dalam bahasa Yahudi milik lawannya. Heydrich bertugas pada unit Einsatzgruppen, truk yang mengikuti Wehrmacht, dan meracuni Yahudi. Dia mengatur sistem kamp konsentrasi dan merencanakan solusi akhir di konferensi Wannsee pada Januari tahun 1942. Meskipun dia meninggal di usia 38 tahun, daftar Heydrich dari prestasi lainnya adalah hebat. Kalik memujinya dengan Reichstagfeier tahun 1933, dan Night of the Long Knife tahun 1934. Fest memujinya untuk memalsukan bukti yang menyebabkan pembersihan tentara USSR pada tahun 1937 sampai tahun 1939, dan jenderal lama di Wehrmacht. Dia membuka jalan untuk Anschluss dan penggabungan satu demi satu Cekoslowakia. Dia mengatur pogrom anti-bangsa Semit yang dikenal sebagai Malam Kristal. Namun saya kira dia bersikap menantang Hitler dan Himmler.
Dan tepat ketika Churchill membantu Hitler membersihkan Hesse, memberikan ruangan untuk Bormann, PM Inggris dan Freemason juga menyingkirkan Heydrich. Inggris mengirimkan agen Ceko untuk menyergap Heydrich dan Dr. Hitler menghabisinya. Kisah dari Reinhard Heydrich adalah pengingat lainnya bahwa sesuatu tidak seperti yang terlihat. Arsitek dari solusi final memiliki darah Yahudi dan mungkin telah menjadi sabatean Frankis Illuminati. Musuh dalam Perang Dunia Kedua adalah semua pihak dari pemuja satanik ini. Tujuannya, untuk memperbudak umat manusia dalam pemerintahan dunia yang didedikasikan kepada Lucifer.